Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Perumahan Margahayu mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriah serta pengenalan pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas yang baru. Acara ini bertempat di Masjid Al-Ikhlas, lantai 1 Blok D RW 17, Perumahan Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada 19 Maret tahun 2022. Berikut liputannya. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id, kita sekarang bersama Sekjen DKM Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini Masjid Al-Ikhlas kan tadi sekaligus pelantikan ya pengurusnya. Ya. Ada berapa banyak Pak? Sebenarnya belum pelantikan, baru belum. Perkenalan. Baru perkenalan. Nanti waktu pelantikannya ada ditentukan karena situasi sekarang masih situasi masih pandemi ya, masih ada bau pandemi, jadi belum. Nanti ada situasi yang udah lenggang baru kita atas izin ketua nanti kita adakan pelantikan. Oke. Itu yang sebagai pengurus ada berapa banyak Pak? Pengurusnya itu ada 63. 63. Ya, banyak sekali ya. Paling banyak mungkin di Masjid Margahayu Jaya. Oh, gitu. Ini dalam rangka mengakomodir masing-masing RT atau bagaimana Pak? Iya. Jadi kita mengakomodir masing-masing RT ya, bahkan ketua RT-nya kita rekrut juga. Dari kita masukkan dalam seksi, ada yang jadi ketua, ada yang jadi anggota supaya aktif. Jadi kalau kegiatan ini jadi tidak hanya jamaah saja, pengurus RT pun ikut serta. Beliau sudah terekrut ke dalamnya menjadi anggota dari pengurus. Ya. Program-program ke depan apa aja nih Pak dalam rangka Ramadan? Program ke depan dalam Ramadan ini kita untuk membangun pembangunan lantai 1 yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan masjid taklim dan juga dipakai oleh masyarakat untuk kegiatan hajat. Jadi untuk tidak istilah sewa, istilah impak. Itu. Jadi nanti kita mau pasang lantainya supaya lebih nyaman, indah lagi ya, supaya rapi. Program kegiatan yang lain Pak, ibadah atau pengajian seperti apa? Kalau kegiatan ibadah itu sudah berjalan, ya sudah berjalan dari sejak awal. Kegiatan pengajian ibu-ibu rutin ada 4 kegiatan ibu-ibu pengajian saja ya. Ustadznya pun berbeda, harinya pun berbeda. Dan untuk bapak-bapaknya juga ada pengajian taksin. Oh jadi lengkap ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Anak-anaknya ada TPA-nya di mantap ini. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi buat masjid-masjid yang lain. Amin. Ya, walaupun banyak pengurusnya, tapi tetap solid Pak ya. Solid tetap. Ya, dan justru malah semakin berjamaah semakin kuat ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita berada di acara Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan di Masjid Al-Ikhlas Perumahan Margahayu, Kota Bekasi. Bersama kami sudah ada tamu dan undangan dari masjid sekitar Perumahan Margahayu, yaitu dari Masjid At-Taubah ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Bapak Heri Rahman Mufti. Oke. Bapak hadir di acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Ikhlas Pak. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Ya, alhamdulillah, bila perlu hal-hal yang seperti ini merupakan perlu kita lestarikan dan kita budayakan. Karena merupakan bagian dari syiar Islam. Selain bagian dari syiar Islam, dalam acara ini kita mewakili Masjid At-Taubah, ya kita bisa bertimbul bersinerginya antara sesama masjid di komplek Pak. Jadi baik banget ya Pak ya, acara seperti ini bisa merangkul banyak masyarakat, ya, terutama menjadikan masjid-masjid dan musola di Perumahan Margahayu bersatu Pak ya. Ya, setuju. Hal yang seperti itu kita sebagai umat Islam selain menjalankan hubungan ilahiyah, tentu kita harus menjalankan hubungan basyariah, yaitu hubungan antara sesama manusia, itu hal yang sangat penting.
Siap. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih. Sahabat Fakta TV, sekarang kita langsung berbincang-bincang dengan Ustadz yang tadi mengisi acara Isra Mi'raj di Masjid Al-Ikhlas. Ustadz yang tidak asing lagi, yaitu Ustadz Salman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ustadz nih kayaknya energik banget nih, walaupun udah malam, tapi penyampaiannya luar biasa tuh, membuat masyarakat ya, terutama jamaah jadi aware lah tentang persiapan untuk bulan Ramadan. Siap-siap. Ustadz ini kan mengundang juga masjid-masjid di lingkungan sekitar gitu. Nah, seperti apa sih Ustadz sebaiknya agar masjid-masjid ini bisa lebih kompak lagi gitu Ustadz ya? Stoib, semangat insya Allah karena aura yang diberikan oleh jamaah, pengurus, beserta jajarannya pun mereka memberikan aura positif sehingga berdampak pula kepada metodologi cara penyampaian dakwahnya pun memang harus semangat. Karena euforia Ramadan harus digemakkan jauh-jauh hari sebelum datang bulan Ramadan. Lantas apa saja yang tadi ditanyakan oleh Bapak, tentunya bagaimana caranya supaya bisa menyatukan jamaah, menyatukan masjid. Di dalam kajian Imaratul Masajid terkait dengan bagaimana manajemen masjid, setidaknya akan ada 3 yang menjadi parameter masjid tersebut makmur atau tidak. Ada al-imarah, ada al-idarah, kemudian ada ar-riayah. Semuanya berkesinambungan. Fasilitas, dana, SDM, SDI, pengurus, bahkan pemuda pun harus ikut dilibatkan. Inilah fungsi utama Imaratul Masajid. Banyak di antara masjid-masjid kita mungkin masih hanya sebatas mengandalkan orang tua saja, ataupun hanya mengandalkan pemudanya saja. Ini yang menjadi harus kita jembatani antara pemuda dan orang tua, kemudian disatu frekuensikan dengan acara. Bukti Isra Mi'raj ini di Masjid Jami Al-Ikhlas, Margahayu ini semuanya berbaur menjadi satu, semuanya menularkan euforia, kebahagiaan tentang bagaimana menyambut Ramadan supaya bisa Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Begitu, Syekh. Baik, Ustadz. Satu lagi nih Ustadz. Kalau di zaman Rasulullah, fungsi masjid seperti apa Ustadz? Bisa diduplikasi di zaman kita ini? Masjid pada zaman Rasulullah, menurut referensi yang didapat dan dari berbagai sumber, tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah saja, tetapi banyak acara-acara, banyak jadwal-jadwal, banyak kegiatan-kegiatan yang sengaja Rasul sentralisasikan di masjid. Sehingga mohon maaf, masjid-masjid sekarang hampir, mohon maaf, sekali lagi kembali lagi mohon maaf, rata-rata ketika jadwal tidak sholat, kebanyakan musolanya, masjidnya dikunci. Kamar mandi, kamar wudhunya digembok, dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu ibadah ritual belaka, fungsi ekonomi, fungsi muamalah, kemudian strategi perang, kegiatan mentor, kegiatan dakwah, taklim wa muta'alim seharusnya diadopsi kembali. Bahkan bila mana perlu merujuk kepada sebuah masjid yang berada di Timur Tengah. Masjid yang ramah dengan anak, bahkan menyediakan teras di sebagian masjidnya untuk taman bermain untuk para anak-anak kecil. Hal ini membuktikan masjid ramah lingkungan bukan hanya mengakomodir orang tua, tetapi menyiapkan regenerasi yang lebih baik untuk menyongsong peradaban yang lebih baik. Tapi begitu saya. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi insight buat kita semua. Amin, insyaallah. Bahwa masjid-masjid sebagaimana yang di zaman Rasulullah digunakan untuk aktivitas apa saja selama itu kebaikan. Tapi katanya untuk berdagang nggak boleh Ustadz ya? Kalau untuk berdagang selama menjadi di aula di tempat inti memang tidak diperkenakan untuk berbicara perihal tentang berdagang. Tetapi ketika keluar masjid, kemudian di teras masjid, kita saksikan juga di Pusdai, Pusat Dakwah Islam, Islamic Center, pinggir-pinggirnya toh menjadi tempat transaksi perdagangan perniagaan. Insya Allah
Justru masjid harus jadikan kembali lagi sentralisasi, tidak kaku, tetapi tetap pada koridor dan rel kesyariahannya. Taib gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Kalau di Masjid Al-Ikhlas ini bagaimana Ustaz melihatnya Ustaz? Sudah sesuai belum Ustaz? Insya Allah seiring seirama dengan waktu itu sebelum saya ngisi yang kedua sudah pernah disampaikan, kedepannya Masjid Jami Al-Ikhlas akan membuka sebuah BMT di mana akan mengakomodir transaksi keuangan masyarakat, jamaah, bukan hanya masyarakat setempat, tetapi masyarakat di luar jamaah pun insya Allah bisa diakomodir supaya masjidnya menjadi masjid yang paripurna, yang kafah, tidak hanya menjalankan ibadah mahdoh, tetapi lebih luar biasanya lagi masjid dijadikan sumber pemberdayaan bagi ekonomi jamaah dan masyarakat. Sekarang kita juga berdiskusi atau berbicara dengan Ustadz Haji Rustandi SPDI selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Perumahan Margahayu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, tadi kita dapat informasi dari Ustadz Saman bahwa zaman Rasulullah masjid itu untuk sentralisasi kegiatan-kegiatan muslim dan ramah terhadap lingkungan gitu ya. Kalau di Masjid Al-Ikhlas ini seperti apa Pak Haji? Ya insya Allah kita belajar mencoba untuk meramahkan masjid kepada tentunya bukan hanya untuk yang ibadah sholat, tapi juga yang lainnya. Masjid kami insya Allah Masjid Al-Ikhlas terbuka seperti yang tadi disampaikan bahwa kita memang kita terbuka, bahkan untuk toiletnya saja kita tidak pernah ditutup ya. Jadi silahkan dimanfaatkan dan insya Allah menjadikan amal bagi para muwakif, orang-orang yang berwakaf dalam membangun Masjid Al-Ikhlas ini. Nggak ada kekhawatiran Pak Haji, misalnya ada yang hilang atau apa nantinya Pak Haji? Insya Allah tidak ada kekhawatiran, karena kami yakin dengan kita senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka insya Allah kebaikan itu pun akan diberikan kepada kita. Jadi selama kami tidak pernah mengunci masjid kami dan juga tempat wudhu dan toilet, insya Allah kami tidak khawatir ada kehilangan apapun. Karena insya Allah dengan seperti itu juga di antara yang menggunakan pasti juga dia akan menjaganya. Oke. Selain itu Pak Haji, apa program Masjid Al-Ikhlas ini untuk masyarakat Pak Haji dalam hal selain ibadah makdoh Pak Haji? Iya, kami digawangi oleh seksi sosial. Kita selalu mengadakan Jumat Berkah yang mana kita menghimpun para donatur, orang-orang yang mau sedekah di tiap Jumat kita himpun, kemudian kita berikan kepada jamaah yang sholat Jumat yang memang saat ini kita masih terbatas, belum semua jamaah mendapatkannya. Begitu pula kita juga memberikan dari dana-dana yang kita peroleh baik dari warga ataupun dari kegiatan-kegiatan, kita juga gunakan untuk umat, kita berikan mungkin belum sembako ya, baru beras sama minyak gitu ya, kita berikan tiap akhir bulan kepada warga sekitar kita di RW 17 dan sekitarnya yang mungkin sangat-sangat membutuhkan. Mungkin kalau membutuhkan banyak ya, ini yang sangat membutuhkan, tapi dengan kita motivasi untuk sholat subuh, makanya kita adakan di Ahad yang terakhir di tiap bulannya, yang bisa diberikan kepada yang sholat subuh. Ya, itu sebelumnya kita berikan undangan dulu agar bisa sholat subuh di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk masyarakatnya, seperti penggalangan dana untuk yang kena musibah. Seperti kemarin kita pun melakukan penggalangan dana untuk korban Gunung Semeru ya, dan yang lainnya tentunya. Masya Allah, berkah Pak Haji ya. Amin, amin, amin. Berkah untuk semua jamaahnya dan juga pengurusnya.
Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق Allahul Azim. Bapak, Ibu pengurus TKM dari kelas dan para undangan, Ketua TKM Masjid Semargahayu. Untuk ini kami tugaskan akan membacakan pengurus TKM Masjid dari kelas periode 2021-2024, yang mana nanti kami panggilkan supaya nanti naik ke panggung. Kami kenalkan, kalau kata lama itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kami kenalkan, selanjutnya terserah Anda. Baik. Untuk yang pertama, didahului oleh Dewan Penasehat. Sepertinya Dewan Penasehat ini kebetulan ini sedang ada keperluan semua, jadi mungkin tidak bisa naik ke panggung. Yang pertama, Dewan Penasehat dengan penasehat Ustaz Nurdin Masas SPDI MM. Yang kedua, Bapak Suparno SE selaku Ketua RW seperti. Yang ketiga, Bapak Haji Dedi Gunawan MBA. Beliau sedang sakit, kita doakan semoga Allah penyakitnya. Yang keempat, Bapak Dr. Andas Haji Rustandi SE MM MSI. Beliau juga sedang ke Bogor, kebetulan mungkin ada wisuda dari mahasiswanya. Kita masuk saja langsung Ketua DKM Adiklas. Tidak asing lagi ya, Abu Karom Ustaz Haji Rustandi MPD, Master Pendidikan. Wakil 1 Bidang Pendidikan Dakwah Ibadah, Bapak Ustaz M. Kamaluddin, Sarjana Pendidikan Islam. Beliau tadi tidak hadir, juga sedang sakit. Wakil 2 Bidang Pembangunan Perawatan K3 dan 2, dan Hukus Bapak Haji Sri Mulyono. Belakangan hari juga sedang ada keperluan di kantornya. Wakil 3 Bidang Ekonomi dan Sosial, Bapak Huzaini MM. Beliau juga tidak hadir. Ada? Oh, Pak Huzaini. Ya, silakan. Saya tanda tangannya. Menang. Pakai masker soalnya. Dr. Huzaini MM. Ya, beliau adalah Wakil 3 Bidang Ekonomi dan Sosial. Ya, jangan ke atas di sebelah Pak Ustadz. Sekretaris 1 saya sendiri. Sekretaris 2 Bapak Darmawan. Ada Bapak Darmawan? Tidak ada. Bendara 1 Bapak Haji Sariman. Silakan Pak Haji Sariman. Bendara 2 Bapak Ahmad Sofian. Disusul dengan seksi dakwah ibadah yang diketahui oleh Bapak Ustadz Suryadi. Bapak Suryadi silakan panggung. Bapak Edi Sarwono DE, beliau sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Bapak Ustadz Rodi, beliau bidang tugas di Sulawesi. Bapak Ustadz Muhammad Farhan. Ada? Bapak Ustadz Gojali.
insya Allah semuanya jadi ibadah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa membantu kami pengurus DKM Masjid Ikhlas untuk bisa memakmurkan masjid ini, dan insya Allah masjid ini akan menjadi jembatan atau mungkin kendaraan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami untuk memimpin ikrar, diikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bersedia membantu saya dalam hal ini pengurus DKM Masjid Ikhlas periode 2021-2022.